Timnas U17 pada akhirnya mampu mengakhiri fase grup dengan poin sempurna. Yap, 2 gol di 2 menit terakhir masa injury time dari Alberto dan Goli membuat Garuda Muda tampil perkasa sebagai juara grup. Sesuatu yang pastinya nggak ada yang menyangka, karena mungkin di awal turnamen Indonesia mungkin hanya dianggap sebagai tim underdog. Akan tetapi, sepak bola kembali menunjukkan kalau olahraga ini nggak cuma soal data di atas kertas. Dan meskipun secara overall, penampilan Garuda Muda di laga versus Afghanistan terbilang so-so, namun pelatih Afghanistan, Elias Manoher, mengakui jika pemain-pemain Indonesia punya fighting spirit serta determinasi yang begitu tinggi sampai akhir laga. Sesuatu yang seolah membuktikan dari pernyataan pelatih Korea serta Yaman. Di satu sisi, di saat tim Garuda melaju mulus, ada nestapa yang harus dialami oleh 2 tim dari perwakilan AFF. Yap, Vietnam dan Australia pada akhirnya harus menerima kenyataan kalau mereka gagal lolos ke Piala Dunia menyusul Thailand yang udah lebih dulu dipastikan kandas. Hal yang pada akhirnya menjadikan Indonesia sebagai perwakilan dari AFF sebagai satu-satunya tim yang lolos. Dan khusus buat Matthew Baker, keputusannya untuk mantap memilih Indonesia sekali lagi adalah keputusan yang sangat tepat. Bersatu dalam cinta, berkibar kita bintang di langit kelam malam. Di awal turnamen, Indonesia mungkin memang dianggap sebagai tim pelengkap, tim yang datang cuman buat foto-foto, lalu balik bawa koper diselimuti rasa kecewa. Tapi ternyata Garuda Muda Asia justru bikin drama yang gak pernah dibayangkan oleh semua insan manusia. Yap, ini bukan sinetron yang fansnya kebanyakan emak-emak, namun ini adalah kisah nyata perjuangan epik Timnas U17 menembus panggung dunia. Tergabung di grup yang terbilang alot bersama para juara grup, ketika di fase kualifikasi Indonesia berdiri tegak, tak gentar, dan siap memberi badai tak terduga. Diam dan bermainlah. Itulah jargon yang benar-benar terpatri di sanubari tiap pejuang muda Ibu Pertiwi. Match pertama Indonesia langsung dihadapkan oleh Korea Selatan yang katanya jago tiada tara. Tapi pada akhirnya yang jago justru kita. Diserang habis tapi nggak panik. Dan di saat ada momentum, disitulah Indonesia menyetrum. Penalti menit akhir, Evandra tendang bola dengan style ala Neymar. Ke tepi stiper, iya, tapi layaknya Filippo Inzaghi. Bola tetap mencari siapa pawangnya, sehingga terjadilah gol tunggal yang mengejutkan dunia. Yap, skor 1-0, Korea diem, dan kita gegap gembita meraih kemenangan yang tak terduga. Lalu match kedua melawan Yaman, Indonesia menunjukkan kalau mereka nggak cuma jago bertahan. Santai tapi bahaya, Garuda Muda mampu memperlihatkan betapa jitunya tiap serangan yang didapat. 1 gol kelas dunia dari Goli, sundulan ala Cercato yang dilesahkan Alberto, kemudian 2 gol sederhana dari Evandra, membuat Indonesia melenggang mulus ke Piala Dunia. Yap, sebuah hasil 4-1 yang pada akhirnya membuat publik tanah air bahagia, sekaligus membungkam mulut orang yang menganggap tim ini nggak akan kemana-mana, kan gitu. Satu dalam cinta, berkibar kita bintang di langit kelam malam. Lalu di matchday ketiga saat bersua Afghanistan, Indonesia yang udah dipastikan lolos memutuskan tampil dengan beberapa pemain pelapis, di mana Coach Nova ingin memberikan kesempatan pada mereka untuk mendapatkan pengalaman berharga di panggung tinggi Asia. Memang secara umum, permainan Indonesia di laga ini cukup kurang. Sering salah passing, salah ambil keputusan, dan sering miskomunikasi. But that's okay, karena kembali lagi, kita nggak bisa terlalu sadis menghakimi adik-adik yang usianya masih sangat muda ini. Yang penting bagi Coach Nova adalah pemain bisa dapat pengalaman. Tapi bagaimanapun idealismenya nggak bisa bohong, karena pada akhirnya sepak bola adalah tentang hasil. Maka dari itu, sejak masuknya pemain-pemain inti macam Evandra, Alberto, dan juga Goli, gaya menyerang Indonesia terkesan jauh lebih rapi. Sampai pada akhirnya di masa injury time, Garuda Muda mampu menghukum Afghanistan lewat 2 gol dari Alberto serta Goli di menit 90+4 dan 90+5. Skor 2-0 membuat Indonesia mantap ke 8 besar dengan status juara grup. Disusul Korea Selatan yang di laga terakhir sukses mengalahkan Yaman 1-0 untuk mengunci posisi runner-up. Kita bintang di langit kelam malam. Bersama kau dan aku kita satu, untuk negeri ini kita
takkan runtuh meski badai bersinar benderaku selamanya. Langkah kita takkan pernah mundur dengan semangat yang tak terkalahkan. Mimpi besar kita raih berdua, cinta kita dan negeri ini sejati. Sementara itu, melihat pertandingan ini pada akhirnya membuat pelatih Afghanistan tersadar kalau apa yang diutarakan pelatih Korea serta Yaman terkait mental dan semangat juang timnas Indonesia memang benar adanya. Selain itu, stamina pemain Indonesia benar-benar dianggap luar biasa dan dunia soal speechless melihat gimana sabarnya Coach Nova dalam meramu tim ini dari nol sampai titik sekarang ini. Kemudian soal identitas tim, jelas Garuda Muda adalah tim yang dikenal dengan permainan Spartan. Terserah orang mau bilang apa, yang penting bagi Coach Nova, mentalitas serta fighting spirit itu adalah sesuatu yang wajib ditanamkan pada setiap pemain muda. Biar apa? Biar kedepannya mereka nggak jadi pemain yang mudah terbawa arus gemerlap duniawi. Melangkah maju tanpa ragu, untuk negeri ini aku takkan diam. Melodi cinta di angin berbisik, di setiap sudut tanah tercinta. Denganmu aku tekan mental bersama. Di sisi lain, di saat Indonesia melenggang mulus, nestapa justru dialami oleh wakil AFF lainnya. Yap, setelah Thailand dipastikan gagal dan cuma berstatus juru kunci, Vietnam serta Malaysia pada akhirnya juga mengalami nasib yang sama. Nah, yang bikin kegagalan mereka sangat nyesek adalah prosesnya yang sangat dramatis. Vietnam ketemu Uni Emirat Arab, udah unggul 1 gol, tapi di masa akhir sehingga skor 1-1. Sedangkan Australia meskipun menang 3-2 atas Jepang, tapi itu nyatanya nggak cukup buat membawa mereka lolos. Nah, yang bikin seru, bayangin aja, di menit 88 Vietnam masih ada di posisi puncak dan Aussie di posisi 2. Tapi tiba-tiba di menit 89, lah kok dilalah Jepang naik ke posisi 1 dan Uni Emirat Arab di posisi 2. Sampai pada endingnya, Jepang, UAE, dan Aussie punya poin yang sama, yakni 4 poin. Tapi yang berhak lolos cuma Jepang sama UAE. Nah lo, nyesek-nyesek dah tuh. Dan beruntung buat Becker, keputusannya untuk memilih Indonesia ketimbang Australia memang dianggap sebagai keputusan tepat. Ya emang sih nggak juara AFF U16 ketika itu, tapi yang penting kan lolos Piala Dunia, kan gitu. Kemudian buat 3 wakil ASEAN, bisa pas gini catatannya. Indonesia 3 pertandingan 3 kali menang. Vietnam 3 pertandingan 3 kali imbang. Thailand 3 pertandingan 3 kali kalah. Sedangkan Malai gimana? 3 pertandingan 3 kali mereka nonton, kan gitu. Hehe, canda loh, canda. Badan diam, melodi cinta di angin berbisik, di setiap sudut tanah tercinta. Denganmu aku takkan gentar, bersama kita arungi badai. Hati dan tanah air bersatu dalam cinta, berkibar kita bintang di langit gelap malam. Bersama kau dan aku. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya selamat buat Garuda Muda. Tapi ingat loh ya, jangan cepat puas. Karena tantangan sebenarnya baru akan dimulai. So pasti pressure di babak gugur itu lebih besar. Maka dari itu, apa yang jadi catatan moga-moga bisa diperbaiki. Dan jangan lupa, yang paling penting yaitu soal menikmati sepak bola. Jangan sampai nih, hanya karena cuma ingin hasil, kalian lupa esensi sebenarnya soal sepak bola, terutama bagi anak-anak muda. Lalu buat netizen, ingat loh, mereka itu masih bocil-bocil, yang bahkan KTP aja belum punya. Jadi semisal ada kesalahan dan lain-lain, kritiknya nggak usah terlalu keras, apalagi sampai hujat-menghujat. Maka dari itu, buat semua elemen timnas U17, tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda.